Shalom, selamat pagi saudara. Hari ini tanggal 20 Juli ya. Kita akan kembali masuk dalam saat-saat yang indah, belajar bersaat teduh. Saudara, saya akan ajak saudara untuk belajar berkomitmen bersaat teduh, menyediakan waktu buat Tuhan. Saya tahu godaannya banyak, ya, tetapi kita harus tetap belajar mengutamakan Tuhan. Ambil waktu buat Tuhan. Kalau untuk yang lain, kita seringkali bisa berusaha sediakan waktu. Kita berusaha carikan waktu kalau sesuatu itu kita anggap penting. Maka saya mau ajak saudara menganggap saat bersama Tuhan adalah saat yang sangat penting, yang membuat saudara tergerak, berjuang, berusaha menyediakan waktu. Mari nikmati saat bersama Tuhan, karena itu adalah saat yang terindah dalam hidup kita. Haleluya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu,
setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sumber kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber pertolongan, oh Yesus, sumber kekuatan bagi setiap hati yang membutuhkan.
Saat bersamamu adalah saat terindah dalam hidup kami. Karena ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, saat itulah kami diperlengkapi. Kami yang tidak mampu diperlengkapi untuk menjadi mampu melakukan kehendak-Mu. Bahkan Kau akan mengingatkan kiranya kami atas segala kesalahan-kesalahan yang perlu kami perbaiki. Dan Kau membuat kami mampu untuk memperbaiki Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena hadirat-Mu memampukan kami, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memampukan kami. Hadirat-Mu Tuhan, thank you Lord, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam membaca Alkitab. Kiranya Tuhan terus sertai kami, biar hati kami terus bernyanyi memuliakan nama-Mu. Kau besar, Kau mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama sambung firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Oke, setiap kali kita bersaat teduh, nyanyi, menyembah, membaca Alkitab itu waktu terasa begitu cepat ya. Oke, karena itu saya terkadang agak heran dengan orang yang untuk bersaat teduh 15 menit aja susah. Karena saudara lihat sendiri ya, baru awal-awal nyanyi, kita belum baca Alkitabnya, belum doa syafaatnya, itu sudah hampir 20 menit, sudah 15 menit lebih. Gak kerasa waktu begitu cepat ya. Nah, mari kita akan nikmati lebih dalam sekarang perkataan Tuhan. Ayo saya ajak saudara menikmati kata-katanya Tuhan, firman Tuhan, surat cintanya Tuhan buat kita. Kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-23 ya, 22 sudah pada hari Jumat yang lalu. Sekarang 23. Saya akan bacakan bagi saudara, ada banyak juga ayatnya di sini sampai 39. Saudara ikuti ya pakai Alkitab saudara. Saya akan berusaha baca dengan cepat. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam pertemuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri.
Celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci? Yang menguduskan emas itu bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Sakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan atas terhadap Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Tuhan menaruh dalam hati saya ada pada ayat yang kedua dan ketiga. Ayat kedua dan ketiga kita akan baca. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa, kursi pengajar, orang yang mengajar kebenaran firman. Mungkin saudara juga pernah merasa bahwa ada seorang pendeta yang seperti orang Farisi, ahli Taurat, atau seorang pengkhotbah seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang duduk mengajar saudara. Tetapi menariknya saudara, Yesus katakan dalam ayat ketiga seperti ini, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak suruh kita pergi, Tuhan tidak suruh kita keluar dari rumah ibadat itu. Tuhan tidak suruh kita tidak mendengarkan khotbah orang itu selama khotbahnya
adalah sesuai dengan kebenaran firman. Tetapi yang Tuhan suruh adalah dengarkan. Sekalipun yang mengajar orang Farisi, sekali lagi, dengarkan, lakukan. Sekali lagi, sekalipun yang mengajak ahli Farisi, menurut saudara orang yang munafik, ahli Taurat orang Farisi, dengarkan dan lakukan setiap kebenaran firman yang mereka ajarkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada banyak variabel. Belum tentu terkadang orang yang saudara kira ahli Taurat orang Farisi adalah benar-benar hamba Tuhan itu seperti itu. Saudara mungkin mengira hamba Tuhan itu munafik sehingga saudara tidak mau dengar, atau pengkhotbah itu munafik sehingga saudara tidak mau dengar. Terkadang belum tentu orang itu benar-benar munafik. Bisa jadi saudara yang salah. Ya. Karena itu Yesus ajarkan dengan luar biasa. Udah dengarkan aja dan lakukan. Saya pernah mendapati sebuah kasus seperti ini. Ada seorang pendeta yang 10 tahun, 12 tahun lalu berbuat dosa. Dosanya cukup mengerikan ya. Tetapi tidak terkuak. 10-12 tahun lalu tidak terkuak. Dan kemudian kira-kira 7 tahun lalu orang ini sudah bertobat. Jadi perhatikan ya, 12 tahun lalu dia berbuat salah. Jadi kira-kira 3-5 tahun mungkin kurang lebih dia ada dalam dosa itu. Dia sudah titelnya hamba Tuhan, pendeta, tetapi belum dipakai Tuhan dengan begitu terkenal begitu ya. Belum dipakai Tuhan begitu luar biasa. 7 tahun lalu kurang lebih dia bertobat. Dia bersungguh-sungguh bertobat. Mungkin dia berbalik sama Tuhan. Dan kemudian baru Tuhan pakai dengan luar biasa. Nah kemudian saudara, satu ketika beberapa waktu lalu saya mendengar hamba Tuhan ini ditangkap. Karena memang dosa yang dilakukan 12 tahun lalu, kurang lebih 10-12 tahun lalu itu berkaitan dengan masalah hukum. Berkaitan dengan masalah hukum. Jadi harus ditemukan. Dan saya juga baru tahu ternyata ada dosa seperti itu yang dilakukan dia, tetapi sudah tobat sebetulnya ya. Jadi itu masa lalu sebetulnya. Nah, itu terkuak lalu bermasalah dengan hukum. Kemudian pendeta ini dibawa ke pengadilan. Karena dosa yang dilakukan kira-kira 12 tahun yang lalu, 10-12 tahun lalu. Nah, yang menyedihkan bagi saya adalah ada viral video kemudian di WA tentang khotbah pendeta ini. Kira-kira 4-5 tahun lalu. Berarti dia waktu khotbah ini sudah tobat ada 3-4 tahun. Sudah tobat ya. Perhatikannya kan dia tobatnya kira-kira 7 tahun lalu, 7-8 tahun lalu, saya kurang tahu pastinya. Dan yang diviralkan adalah video kira-kira 4 tahun lalu, di mana pendeta ini berkhotbah tentang jangan melakukan sebuah dosa yang dia pernah lakukan 12 tahun lalu. Dia nggak sebutkan dia pernah lakukan dosa itu, tetapi dia bilang dosa ini nggak boleh dilakukan. Dosa, gitu ya. Tapi dia memang pernah melakukannya 12 tahun lalu, tapi dia sudah tobat. Dan kemudian karena pendeta ini masuk pengadilan, beritanya terkuak, lalu viral itu video di mana-mana. Lalu orang mulai mencap, wah ini pendeta munafik, semua khotbahnya berarti selama ini munafik. Belum tentu. Saudara paham di sini ya? Saudara paham ya? Kita tuh seringkali mudah sekali menilai orang, padahal itu masa lalu. Kita nggak bisa bicara seperti itu. Kalau bicara masa lalu, misalnya Petrus, kalau saudara mempermasalahkan seperti itu, berarti Petrus itu tidak boleh khotbah tentang setia mengikuti Yesus. Ya. Harus bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali kok. Munafik berarti Petrus? Tidak. Ya, tidak demikian. Apakah pada waktu itu posisinya Petrus bukan murid Yesus waktu menyangkal Yesus? Pada waktu menyangkal Yesus, Petrus adalah murid Yesus, tapi masih ada dosa. Oke ya, jadi ada banyak variabel. Atau begini, terkadang sebagai seorang pengkhotbah saya sendiri mengalami, saudara. Terkadang saya harus mengkhotbahkan dosa yang saya sendiri masih lakukan. Itu saya pernah terjadi. Saya waktu disuruh Tuhan khotbah itu ya nangis-nangis.
Tuhan, saya sendiri belum mampu nih lakukan hal ini. Saya masih belum mampu Tuhan. Tapi saya nangis sama Tuhan, berdoa, tetap Tuhan mau bicara itu. Apa boleh buat? Padahal itu sedang dalam pergumulan, saya sendiri ingin lepaskan. Masih pergumulan, masih kadang jatuh bangun. Belum sempurna lolos dari dosa itu. Karena perubahan hidup itu kan proses. Ya, proses. Masih minta kekuatan terus dari Tuhan. Kalau lengah sedikit masih bisa jatuh lagi. Tapi harus khotbah itu. Bagaimana? Lalu satu ketika saya nggak sengaja jatuh. Lalu ada orang lihat. Lalu bisa, wah ini pendeta ini munafik. Waktu kapan hari dia khotbah tentang itu. Sekarang dia melakukan dosa itu. Padahal posisinya saya memang sedang bergumul tentang satu dosa itu. Ya, jadi itu loh saudara. Kalau kita terlalu menghakimi manusia, akhirnya kita gak akan mau dengar firman. Ya oke lah, anggaplah yang salah manusianya, firmannya tidak salah. Maka mari kita berperkara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Tuhan, saya gak mau lihat orang lain. Saya gak mau lihat pendeta A, pendeta B. Mungkin saya melihat pendeta itu bicara pengampunan, tapi saya melihat pendeta itu belum bisa mengampuni. Tapi saya mau belajar mengampuni, karena Tuhan lewat firman-Nya ajar saya untuk mengampuni. Sekalipun pendeta yang mengajar saya untuk mengampuni tidak bisa mengampuni, saya tetap mau belajar mengampuni. Sekalipun pendeta yang mengajari saya untuk sabar belum bisa sabar, saya mau belajar sabar, karena itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara bisa paham di sini? Semoga firman hari ini memberkati saudara. Dengar dan lakukan firman, siapapun yang menyampaikan firman, selama itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Ya, haleluya. Kita akan naikkan doa buat firman lebih dulu ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur. Kiranya Tuhan akan tolong kami, lepaskan kami dari roh menghakimi, sampai-sampai membuat kami tidak mau terima firman. Lepaskan kami dari semuanya itu Tuhan. Berikan kami hati yang bersih. Terima kasih Bapa. Saudara, sekarang mungkin saudara ada teringat nama-nama yang ingin saudara doakan karena mereka belum percaya Yesus. Yuk, saya persilakan. Kita akan berdoa buat mereka. Haleluya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, dan kalau boleh lepaskan mereka dari penderitaan, aniaya, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tapi kami kembalikan semuanya pada kehendak-Mu dan rencana-Mu, karena Kau yang tahu yang terbaik Bapa. Dan kami berdoa lebih dulu, kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami lebih dulu minta ampun Tuhan atas kesalahan bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kesalahan kami umat-Mu di Indonesia. Tuhan, kiranya curahkan hujan pertobatan atas Indonesia. Tuhan, kiranya membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan, melimpahkan kesejahteraan dan damai sejahtera atas Indonesia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya menolong bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang disebut pendeta, hamba Tuhan, memiliki gelar teologi, gelar kependetaan. Kiranya Kau berikan kami semuanya hati yang tulus melayani Tuhan tanpa ada embel-embel apapun. Cukupkan segala yang kami perlukan, yang keluarga kami perlukan. Bahkan kiranya Tuhan memperlengkapi kami lebih lagi, sehingga dapat lebih efektif, lebih luar biasa dalam melayani Tuhan, lebih membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan juga kiranya akan menolong agar karakter kami
menjadi semakin baik, menjadi percontohan dan teladan bagi sidang jemaat yang kami ajar, kami gembalakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan Kau tolong hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Haleluya. Amin. Tuhan, kami sekarang berdoa buat anak-anak-Mu yang dalam sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang hari-hari ini ada dalam sakit, saudara mungkin ada di rumah sakit, saudara mungkin ada di rumah, saudara mungkin ada di berbagai tempat yang lain, tapi percayalah jamahan Tuhan tetap sama. Karena itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan rekaman ini dan dalam kondisi sakit, dijamah kiranya Engkau, kalau Engkau percaya, Kau pasti akan menerima pertolongan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan kuasa Tuhan terjadi. Jamahan kuasa Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan iman, percaya kepada anak-anak-Mu ini, agar mereka boleh percaya pada Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami berdoa bagi setiap yang dalam masalah, baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Tuhan, kami percaya janji firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Ketika kami menghadapi pencobaan, Kau sudah menyediakan jalan keluar sehingga kami akan dapat menanggungnya. Tuhan, kiranya Tuhan akan tunjukkan jalan keluar itu kepada anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau akan menggendong, menolong, menyertai mereka, sehingga mereka mampu berjalan menuju jalan keluar yang telah Engkau sediakan. Kuatkan anak-anak-Mu yang dalam masalah ini Tuhan, dan tolong mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap orang yang diikat oleh iblis pada kehendak-kehendak untuk berbuat dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Kami lepaskan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, kiranya setiap anak-anak Tuhan dilepaskan dalam nama Yesus dari belenggu dosa. Dan kami semuanya anak-anak-Mu Tuhan, kiranya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Baik saudara, mungkin ada pergumulan doa secara pribadi. Ayo kita akan doa sama-sama buat pergumulan pribadi kita masing-masing. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Baik ya, kita sudah selesai. Mari saya akan doakan bagi saudara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati anak-anak-Mu, kami semuanya dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Biarlah terus kami mohon kasih karunia-Mu dalam segala hal. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas. Berkat Tuhan atas saudara semuanya. Haleluya.